Shalom, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi yang indah ini kita boleh bersama-sama kembali dalam doa pagi kita. Mari kita siapkan hati kita, kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang rindu, dengan hati yang haus kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, buat waktu yang indah ini Tuhan. Kami boleh datang menghampiri Engkau dengan hati yang penuh kerinduan. Lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain Bapa. Kami mau memuji-Mu, menyembah-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang kami rindukan Tuhan, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik Tuhan, lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain.
menikmati ya Tuhan, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kami rindukan Kau, kami rindukan diam dalam pelataran-Mu. Hadirat-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Glory bagi-Mu. Kami sembah, kami muliakan, oh Yesus. Kami percaya dalam hadirat-Mu yang kudus ada kekuatan baru. Kami menyembah-Mu di tempat kudus-Mu, sebab kami percaya Tuhan, Engkau hadir di sini Bapa, dan kami merasakan jamahan kasih-Mu. Ramaya Sandaroria para haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Amin. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam
terjadi di sini. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Kami yakin padamu Tuhan, sebab kau hadir di sini. Kami menyembahmu, kami menyembahmu. Kau berikan kemenangan, kau berikan kesembuhan, kau berikan kekuatan di dalam hidup kami. Yesus, Yesus, padamu kami berseru, sebab kami membutuhkanmu Tuhan. Oh, terima kasih ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Menjalani hari-hari kami membutuhkan Engkau Tuhan. Hari-hari yang mencekam Tuhan, Engkau berkata untuk kami tidak takut Bapa. Iralama sandarayo, haleluya, haleluya. Sebab Engkau Tuhan, Engkaulah yang memegang tangan kami Tuhan, dan Kau memberikan kemenangan bagi kami. Haleluya, haleluya. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus
penuh percaya, ku tidak takut. Ku tidak takut. Amin Tuhan. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus, haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Oh, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Oh, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Yesus memberi kemenangan. Engkaulah kemenangan kami. Engkaulah yang memegang tangan kami. Sebab firman-Mu Tuhan yang meneguhkan kami. Dan kami tidak takut sebab kami berpegang akan janji-Mu. Tuhan, pagi yang indah ini kami mau mendengar dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Biarlah kami memegang ketetapan-Mu untuk kami berjalan menjalani hidup kami Tuhan. Sebab bersama-Mu kami boleh memperoleh kemenangan. Terima kasih Bapa. Urapi kami semua dan urapi hamba-Mu Tuhan yang Kau pakai untuk memberitakan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Saudara dimanapun Saudara berada. Kita akan belajar bersama-sama tentang firman Tuhan, tentang batu-batu peringatan. Kita akan baca lebih dahulu di dalam kitab Yosua pasal 4 ayat 24. Demikian firman Tuhan, supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan, dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan
Allahmu. Iman anak-anak itu termasuk tanggung jawab kita sebagai orang tua. Atau kita balik, orang tua bertanggung jawab terhadap iman anak-anak. Oleh karena itu, kita akan mempelajari bagaimana kita membangun batu-batu peringatan, karena itu akan menjadi sarana bagi kita orang tua untuk mendidik anak-anak beriman kepada Tuhan. Kita akan baca di dalam Injil Lukas pasal yang ke-14 ayat 7 mulai sampai ayat yang ke-11. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silahkan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dari pembacaan ini kita melihat bahwa Yesus menasihati kepada kita. Tidak bergegas mencari tempat yang terbaik di satu pesta. Di luar sana banyak orang karena gengsi, karena ingin mendapatkan kehormatan, mereka seringkali mencari atau memilih pergaulan yang tepat. Mungkin dengan tanda petik sesuai dengan level begitu. Untuk apa? Supaya gengsinya tidak direndahkan. Ada juga di luar sana ada yang ingin berpakaian bagus supaya kelihatan gengsi. Memang tidak salah kita berpakaian bagus, itu tidak salah. Tetapi kalau kita berpakaian bagus supaya kelihatan bergengsi atau lebih terhormat, itu yang kurang tepat. Juga di luar sana ada yang mengendarai mobil supaya kelihatan terhormat. Memang tidak salah kita memakai atau kita mengendarai mobil dengan tepat. Tetapi kalau ada tujuan lain supaya kelihatan bergengsi atau terhormat, itu yang kurang benar. Kira-kira mereka tadi ingin orang lain terkesan terhadap dia, supaya apa? Supaya manusia lain terkesan, bukan Allah. Nah, nilai dari apa yang Tuhan nasihati kepada kita dari peristiwa ini, dari ayat ini adalah daripada kita mencari gengsi atau hormat, lebih baik kita mencari di mana kita dapat melayani. Itu yang lebih baik. Jadi nasihat Tuhan hari ini adalah jangan mencari gengsi atau hormat, tapi carilah tempat di mana kita dapat melayani Tuhan dan melayani orang lain. Itu yang lebih baik. Kita akan baca berikutnya, ayat berikutnya dari pasal yang sama, pasal 14 dari kitab Injil Lukas pasal 14 ayat 12 sampai 14. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Nah, dari ayat-ayat ini, dari ayat yang ke-12 sampai 14, kita melihat bahwa Yesus mengajar kita. Kalau ayat sebelumnya tadi, Tuhan Yesus menasihati kita supaya kita tidak perlu mencari
hormat atau gengsi. Lebih baik mencari tempat di mana kita dapat melayani. Nah, sekarang Tuhan mengajar kepada kita. Yesus berkata kepada tamu-tamu, memberitahu agar mereka tidak mencari tempat yang terhormat. Di dalam kerajaan Allah, Bapak Ibu Saudara, di dalam kerajaan Allah, pelayanan itu lebih penting daripada status. Ingat, di dalam kerajaan Allah, pelayanan itu lebih penting daripada status. Yesus memberitahu tuan rumah yang mengundang tadi agar tidak eksklusif memilih-milih siapa yang diundangnya. Nah, di sini kita melihat bahwa kerajaan Allah terbuka bagi semua, tidak pilih-pilih. Nah, dari peristiwa ini, dari perumpamaan ini, Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kita harus memfokuskan seluruh hidup kita menjadi kesaksian bagi semua orang, supaya semua orang boleh melihat terang Kristus dari hidup kita, sehingga semua orang, kalau boleh semua orang boleh datang kepada Tuhan dan diselamatkan. Tuhan sudah menasihati kita, dan Tuhan sudah mengajarkan kita, dan semua itu adalah untuk supaya kita dapat membangun batu-batu peringatan. Nah, sekarang kita akan melangkah lebih jauh untuk melihat bagaimana batu-batu peringatan itu. Di dalam kitab Yosua pasal yang keempat, kitab Yosua pasal yang keempat, kita baca ayat yang ketiga. Dan perintahkanlah kepada mereka demikian, angkatlah 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan ini, dari tempat berjejak kaki para imam itu. Bawalah semua itu ke seberang dan letakkanlah di tempat kamu akan bermalam nanti malam. Setelah selamat menyeberangi sungai Yordan, Allah memerintahkan mereka, bangsa Israel, membangun tugu peringatan atau batu-batu peringatan di seberang sungai Yordan. Makna dari batu-batu peringatan atau tugu peringatan adalah sebagai langkah pertama atau langkah yang penting dalam misi mereka akan menaklukkan Kanaan. Makna yang kedua, sebagai langkah persiapan dalam tugas mereka, yaitu fokus kepada Allah dan menyisihkan waktu untuk mengingat bahwa Tuhan yang memimpin mereka. Makna yang ketiga, ketika kita sibuk melakukan tugas-tugas yang harus kita lakukan, kita selesaikan, seharusnya kita belajar menyisihkan waktu saat teduh, agar supaya kita ingat akan kebaikan Tuhan, akan kesetiaan Tuhan, akan kasih Tuhan, dan kita tetap fokus kepada Tuhan. Nah, kemudian kita akan melihat di dalam kitab Yosua pasal yang sama, ayat yang ke-6. Supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu. Jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? Nah, ada kata-kata anak-anakmu. Ini berbicara kita sebagai orang tua bertanggung jawab terhadap anak-anak. Ketika anak-anak bertanya, kita bisa menjawab. Ya, Allah mengingatkan agar umat manusia, umat Israel atau kita pada saat ini senantiasa memperhatikan iman anak-anak kita. Tugu peringatan yang didirikan membantu kita, orang-orang tua, mengajar anak-anak bagaimana mereka mengerti, memahami akan kuasa dan kesetiaan Allah. Nah, tujuan utama dari tugu-tugu peringatan ini adalah agar semua orang takut akan Tuhan. Nah, takut akan Tuhan seperti apa?
Takut akan Tuhan adalah kesadaran akan kekudusan, akan keadilan, akan kebenaran Tuhan sebagai pasangan yang tidak dapat dipisahkan dari kasih dan keadilan Tuhan. Ingat, tugu-tugu peringatan sebagai sarana kita sebagai orang tua untuk membawa iman anak-anak kepada Tuhan. Ya. Kemudian kita akan baca ayat yang ke-14 dari pasal yang sama dari kitab Yosua. Ayat yang ke-14. Ya. Pada waktu itulah Tuhan membesarkan nama Yosua di mata seluruh orang Israel, sehingga mereka takut kepadanya seperti mereka takut kepada Musa seumur hidupnya. Ya. Orang Israel menghormati Yosua seperti menghormati Musa. Karena peran Yosua di dalam memimpin mereka bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan. Dan kita melihat Yosua, meskipun bangsa Israel itu bukan bangsa adikuasa, tetapi Yosua di dalam melakukan tugasnya memimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan dengan reputasi yang sangat luar biasa, cemerlang. Karena Yosua menjalankan tanggung jawabnya memimpin bangsa Israel dengan cara yang benar, dengan cara sesuai dengan apa yang Tuhan tunjukkan, sesuai dengan perintah Tuhan. Di sini kita melihat bahwa berbuat benar itu lebih baik daripada berbuat dengan baik. Ingat, berbuat benar lebih baik daripada berbuat dengan baik, seperti yang telah dilakukan Yosua. Dari semua yang kita pelajari, kita bisa simpulkan bahwa fokuskan hidup kita pada kehendak Allah dan bangun batu-batu peringatan dalam hidup kita sebagai usaha kita untuk membawa generasi berikutnya untuk takut kepada Tuhan. Membangun batu-batu peringatan harus kita bangun mulai saat ini. Saat teduh yang berkualitas. Di sana kita mengingat kasih Tuhan, kuasa Tuhan, kebesaran Tuhan, sehingga kita akan penuh hormat terhadap Dia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan bersyafaat bersama-sama bahwasanya Tuhan berkuasa atas segala sesuatu, sehingga ketika kita berdoa, iman kita terangkat sampai kepada Tuhan, karena Tuhan tahu apa yang kita inginkan dan Tuhan akan memberikan terbaik. Bapa di dalam surga, kami berdoa khusus bagi jemaat Tuhan yang sakit hari-hari ini, terutama yang terpapar COVID-19. Tuhan berikan kepada mereka kekuatan, kemampuan, kesabaran, ketabahan, dan iman yang selalu naik kepada Tuhan, bahwasanya tangan Tuhan berkuasa untuk menjamah dan menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan, dimanapun mereka berada. Kami percaya zaman Tuhan sampai kepada mereka, dan mereka boleh dijamah dan disembuhkan oleh kuat kuasa Tuhan sendiri. Berkati Tuhan tenaga medis dan semua rumah sakit yang ada di seluruh Indonesia, biar di mana mereka bekerja keras untuk melayani masyarakat khususnya yang terpapar COVID. Biar Tuhan akan memberikan kekuatan dan kesehatan kepada para tenaga medis, sehingga masyarakat boleh dilayani dan masyarakat boleh diobati, sehingga membawa masyarakat lebih baik dan sembuh dengan sempurna. Dalam pendistribusian vaksin, Tuhan juga campur tangan agar supaya tidak ada kendala di jalan, sehingga vaksin-vaksin yang disebarluaskan akan sampai kepada tujuan dengan tidak kurang satu apapun. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa biarlah vaksinasi yang digencarkan oleh pemerintah kami akan membawa bangsa kami lepas dari keterpurukan ekonomi, dan kami akan melihat bahwa Tuhan sekali waktu akan membangkitkan ekonomi bangsa kami, sehingga bangsa kami akan semakin sejahtera. Terima kasih Tuhan, biar Tuhan akan terus bekerja sama memberkati setiap usaha pemerintah kami di dalam hal
penanggulangan COVID ini. Kami percaya kasih karunia Tuhan atas pemerintah kami, sehingga setiap keputusan, setiap program yang ada, semua akan berjalan dengan baik dan membawa sesuatu yang baik bagi masyarakat Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi para hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan akan terus menjaga mereka. Mereka tetap terlindung dari segala penyakit dan virus, sehingga mereka boleh melayani jemaat Tuhan, melayani semua orang dengan tubuh yang kuat dan sehat yang Tuhan karuniakan kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi hamba-hamba Tuhan khususnya di Gereja Sindang Jemaat Allah Banjar Surabaya. Dari penasihat gereja kami, gembala sidang, wakil gembala sidang, majelis gereja, seluruh staf pastoral dan pengerja-pengerja gereja yang lain. Kami percaya Tuhan memberkati mereka dengan berkat yang Tuhan sediakan hari ini, sebagaimana Tuhan sudah janjikan. Tuhan menyediakan berkat bagi kami ketika kami istirahat atau tidur sepanjang malam. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi negara kami, agar supaya negara kami tetap utuh sebagai negara kesatuan Republik Indonesia, sebagai negara Indonesia yang utuh. Oleh karena itu Tuhan campur tangan TNI dan Polri yang menjaga keutuhan negara kami, sehingga tidak ada satu pulau pun akan terlepas dari negara kami. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami menyerahkan jemaat Tuhan dan siapapun di antara kami boleh percaya kepada Tuhan, bahwasanya Tuhan selalu menyertai dan menolong kami. Oleh karena itu kami menyerahkan hidup kami, hidup jemaat Tuhan kepada Tuhan, dan damai sejahtera Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, serta kuat kuasa Roh Kudus akan menyertai Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada. Apapun yang Bapak Ibu Saudara lakukan, Tuhan akan membuat berhasil hari ini dan bahkan sampai Tuhan datang kembali. Dalam nama Yesus, berkat Allah sudah dicurahkan bagi Bapak Ibu Saudara. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji Tuhan.